Islam tiba di Nusantara atau Indonesia pertama kali abad ke-7, pada tahun 31 Hijriah atau 651 Masehi. Ketika itu, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk memperkenalkan dinasti Islam yang baru saja berdiri. Dalam kurun waktu 451 sampai 492 Hijriah, atau tahun 1082 sampai tahun 1102 Masehi, di Jawa ditemukan sejumlah makam Muslim, antara lain makam Fatimah binti Maimun. Dalam kesempatan tersebut, utusan Arab beberapa kali mampir ke daratan Nusantara, hingga mampu membangun relasi perdagangan di pantai Sumatera bagian barat, Padang dan Aceh pada tahun 674 Masehi, melalui pedagang dari Arab selama abad ke-6 sampai 11. Kemudian dalam kurun abad ke-13 sampai 16, pemeluk Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha, sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad 17 sampai 18, ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari Kerajaan Besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan, termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang, dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Meskipun menjadi salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia, bukti sejarah babak ini terkeping-keping dan umumnya tidak informatif, sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Indonesia sangat terbatas. Ada perdebatan di antara peneliti tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat Nusantara kala itu. Bukti utama, setidaknya dari tahap-tahap awal proses konversi ini, adalah batu nisan dan beberapa kesaksian peziarah. Tetapi bukti ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam pribumi ada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Bukti ini tidak bisa menjelaskan hal-hal yang lebih rumit, seperti bagaimana gaya hidup dipengaruhi oleh agama baru ini, atau seberapa dalam Islam memengaruhi masyarakat. Dari bukti ini tidak bisa diasumsikan
bahwa karena penguasa saat itu dikenal sebagai seorang Muslim, maka proses Islamisasi daerah itu telah lengkap dan mayoritas penduduknya telah memeluk Islam. Tetapi proses konversi ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan terus berlangsung di Nusantara, bahkan tetap berlangsung sampai hari ini di Indonesia modern. Namun demikian, titik balik yang jelas terjadi adalah ketika kerajaan Hindu Majapahit di Jawa dihancurkan oleh kerajaan Islam Demak. Pada 1527, pemimpin perang Muslim, Fathahillah, mengganti nama Sunda Kelapa yang baru ditaklukkannya sebagai Jayakarta yang berarti kota kemenangan, yang akhirnya seiring waktu menjadi Jakarta. Asimilasi budaya Nusantara menjadi Islam, kemudian meningkat dengan cepat setelah penaklukan ini. Bukti sejarah penyebaran Islam di Nusantara terkeping-keping dan umumnya tidak informatif, sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Indonesia terbatas. Ada perdebatan di antara peneliti tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat Nusantara. Bukti utama, setidaknya dari tahap-tahap awal proses konversi ini adalah batu nisan dan kesaksian beberapa peziarah. Tetapi hal ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam pribumi ada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Baik pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun Republik Indonesia lebih memilih situs peninggalan Hindu dan Buddha di Pulau Jawa dalam alokasi sumber daya mereka untuk penggalian dan pelestarian purbakala, kurang memberi perhatian pada penelitian tentang awal sejarah Islam di Indonesia. Dana penelitian, baik negeri maupun swasta, dihabiskan untuk pembangunan masjid-masjid baru daripada mengeksplorasi yang lama. Sebelum Islam mendapat tempat di antara masyarakat Nusantara, pedagang Muslim telah hadir selama beberapa abad. Sejarawan Merle Reclef mengidentifikasi dua proses tumpang tindih di mana Islamisasi Nusantara terjadi, antara orang Nusantara mendapat kontak dengan Islam dan dikonversi menjadi Muslim, dan atau Muslim Asia asing, seperti India, China, Arab, dan lain-lain, menetap di Nusantara dan bercampur dengan masyarakat lokal. Islam diperkirakan telah hadir di Asia Tenggara sejak awal era Islam, dari waktu Khalifah ketiga Islam, Utsman, utusan dan pedagang Muslim tiba di China dan harus melewati rute Laut Nusantara, melalui Nusantara dari dunia Islam. Melalui hal inilah, kontak utusan Arab antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12, diperkirakan telah terlibat dalam negara perdagangan maritim Sriwijaya di Sumatera. Kesaksian awal tentang Kepulauan Nusantara terlacak dari Kekhalifahan Abbasiyah. Menurut kesaksian awal tersebut, Kepulauan Nusantara adalah terkenal di antara pelaut Muslim,
terutama karena kelimpahan komoditas perdagangan rempah-rempah berharga, seperti pala, cengkeh, lengkuas, dan banyak lainnya. Kehadiran Muslim asing di Nusantara, bagaimanapun tidak menunjukkan tingkat konversi pribumi Nusantara ke Islam yang besar, atau pembentukan negara Islam pribumi di Nusantara. Bukti yang paling dapat diandalkan tentang penyebaran awal Islam di Nusantara, berasal dari tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian peziarah. Nisan paling awal yang terbaca tertulis tahun 475 Hijriah, atau 1082 Masehi, meskipun milik seorang Muslim asing, ada keraguan apakah nisan tersebut tidak diangkut ke Jawa pada masa setelah tahun tersebut. Bukti pertama Muslim pribumi Nusantara berasal dari Sumatera Utara. Pada tahun 1111, beberapa orang Aceh tempatan telah memeluk agama Islam, oleh seorang Arab bernama Abdullah Arif. Salah seorang muridnya, Burhan al-Din, menyebarkan Islam sehingga ke Pariaman di tanah orang Minangkabau di Sumatera Barat. Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China pada tahun 1292, melaporkan setidaknya satu kota Muslim, dan bukti pertama tentang dinasti Muslim adalah Nisan tertanggal tahun 696 Hijriah, atau 1297 Masehi, dari Sultan Malik al-Saleh, penguasa Muslim pertama Kesultanan Samudera Pasai, dengan batu nisan selanjutnya menunjukkan diteruskannya pemerintahan Islam. Kehadiran sekolah pemikiran Syafi'i, yang kemudian mendominasi Nusantara dilaporkan oleh Ibnu Battuta, seorang peziarah dari Maroko, tahun 1346. Dalam catatan perjalanannya, Ibnu Battuta menulis bahwa penguasa Samudera Pasai adalah seorang Muslim, yang melakukan kewajiban agamanya sekuat tenaga. Mazhab yang digunakannya adalah Imam Syafi'i, dengan kebiasaan yang sama ia lihat di India. Pada awalnya sejarawan meyakini bahwa Islam menyebar di masyarakat Nusantara dengan cara yang umumnya berlangsung damai, dan dari abad ke-14 sampai akhir abad ke-19 Nusantara melihat hampir tidak ada aktivitas misionaris Muslim terorganisasi. Namun klaim ini kemudian dibantah oleh temuan sejarawan bahwa beberapa bagian dari Jawa, seperti suku Sunda di Jawa Barat dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur ditaklukkan oleh Muslim Jawa dari Kesultanan Demak. Kerajaan Hindu-Buddha Sunda Pajajaran ditaklukkan oleh kaum Muslim di abad ke-16, sedangkan bagian pesisir, Muslim dan pedalaman Jawa Timur yang Hindu-Buddha sering berperang. Pendiri Kesultanan Aceh, Ali Mugayat Shah memulai kampanye militer pada tahun 1520, untuk mendominasi bagian utara Sumatera dan mengkonversi penduduknya menjadi Islam. Penyebaran terorganisasi Islam juga terbukti dengan adanya Wali Songo,
9 orang suci, yang diakui mempunyai andil besar dalam Islamisasi Nusantara secara sistematis selama periode ini. Didirikan sekitar awal abad ke-10, negara perdagangan Melayu Kesultanan Malaka didirikan oleh Sultan Parameswara, adalah sebagai pusat perdagangan paling penting di Kepulauan Asia Tenggara, pusat kedatangan Muslim asing, dan dengan demikian muncul sebagai pendukung penyebaran Islam di Nusantara. Parameswara sendiri diketahui telah dikonversi ke Islam, dan mengambil nama Iskandar Shah setelah kedatangan Laksamana Cheng Ho, yang merupakan suku Hui Muslim dari negeri China. Di Malaka dan di tempat lain, batu-batu nisan bertahan dan menunjukkan tidak hanya penyebaran Islam di Kepulauan Melayu, tetapi juga sebagai agama dari sejumlah budaya dan penguasa mereka pada akhir abad ke-15. Bukti yang lebih kuat mendokumentasikan transisi budaya, yang berlanjut berasal dari 2 batu nisan akhir abad ke-14 dari Minye-Tujoh di Sumatera Utara, masing-masing dengan tulisan Islam tetapi dengan jenis karakter India dan lainnya Arab. Berasal dari abad ke-14, batu nisan di Brunei Trengganu, dan Jawa Timur, adalah bukti penyebaran Islam. Batu Trengganu memiliki dominasi bahasa Sanskerta atas kata-kata Arab, menunjukkan representasi pengenalan hukum Islam. Menurut Ying Yai Seng Lan, survei umum pantai samudra yang ditulis oleh Ma Huan, pencatat sejarah dan penerjemah Cheng Ho, negara-negara utama di bagian utara Sumatera sudah merupakan kesultanan Islam. Pada tahun 1414, ia, Cheng Ho, mengunjungi Kesultanan Malaka. Penguasanya Iskandar Shah adalah Muslim dan juga warganya, dan mereka percaya dengan sangat taat. Di Kampung Pandai Banda Aceh terdapat batu nisan Sultan Firmansyah, cucu dari Sultan Johan Shah, yang memiliki sebuah prasasti yang menyatakan bahwa Banda Aceh adalah ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam dan bahwa kota itu didirikan pada hari Jumat, 1 Ramadan, atau tanggal 22 April tahun 1205, oleh Sultan Johan Shah setelah ia menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha Indrapurba yang beribu kota di Bandar Lamuri. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam lebih lanjut di bagian utara Pulau Sumatera, didokumentasikan oleh kuburan-kuburan akhir abad ke-15 dan ke-16, termasuk Sultan pertama dan kedua Kesultanan Pedir. Muzaffar Shah dimakamkan 902 Hijriah atau 1497 Masehi, dan Ma'ruf Shah dimakamkan 917 Hijriah atau 1511 Masehi. Kesultanan Aceh didirikan pada awal abad ke-16, dan kemudian akan menjadi negara yang paling kuat di utara Pulau Sumatera, dan salah satu yang paling kuat di seluruh Kepulauan Melayu. Sultan pertama Kesultanan Aceh adalah Ali Mugayat Shah, yang nisannya bertanggal tahun 936 Hijriah,
atau 1530 Masehi. Pada 1520, Ali Mughayat Shah memulai kampanye militer untuk mendominasi bagian utara Sumatera. Dia menaklukkan Daya dan mengkonversi orang-orangnya ke Islam. Penaklukannya berlanjut ke bawah pantai timur, seperti Pidi dan Pasai, menggabungkan beberapa daerah penghasil emas dan lada. Penambahan daerah-daerah tersebut akhirnya menyebabkan ketegangan internal dalam Kesultanan Aceh, karena kekuatan Aceh adalah sebagai bandar perdagangan, yang kepentingan ekonominya berbeda dari wilayah-wilayah bandar produksi. Buku ahli pengobatan Portugis Tome Pires, yang mendokumentasikan pengamatannya atas Jawa dan Sumatera dari kunjungannya tahun 1512 sampai tahun 1515, dianggap salah satu sumber yang paling penting tentang penyebaran Islam di Nusantara. Pada saat tersebut, menurut Pires, kebanyakan raja di Sumatera adalah Muslim. Dari Aceh dan ke selatan sepanjang pantai timur ke Palembang para penguasanya adalah Muslim. Sementara sisi selatan Palembang dan di sekitar ujung selatan Sumatera dan ke pantai barat sebagian besar bukan. Di kerajaan lain Sumatera, seperti Pasai dan Minangkabau penguasanya adalah Muslim, meskipun pada tahap itu warga mereka dan orang-orang di daerah tetangga bukan. Bagaimanapun, dilaporkan oleh Pires bahwa agama Islam terus memperoleh penganut baru. Setelah kedatangan rombongan kolonial Portugis dan ketegangan yang mengikuti tentang kekuasaan atas perdagangan rempah-rempah, Sultan Aceh Alauddin Al-Kahar mengirimkan dutanya ke Sultan Kesultanan Utsmaniyah, Sulaiman I, pada tahun 1564, meminta dukungan Utsmaniyah melawan Kekaisaran Portugis. Dinasti Utsmani kemudian dikirim laksamana mereka, Kurtoglu Hizir Reis. Dia kemudian berlayar dengan kekuatan 22 kapal membawa tentara, peralatan militer dan perlengkapan lainnya. Menurut laporan yang ditulis oleh laksamana Portugis Fernão Mendes Pinto, armada Utsmaniyah yang pertama kali tiba di Aceh terdiri dari beberapa orang Turki, dan kebanyakan Muslim dari pelabuhan Samudra Hindia. Prasasti-prasasti dalam aksara Jawa kuno, bukan bahasa Arab, ditemukan pada banyak serangkaian batu nisan bertanggal sampai 1369 Masehi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa mereka hampir pasti adalah Jawa pribumi, bukan Muslim asing. Karena dekorasi rumit dan kedekatan dengan lokasi bekas ibu kota kerajaan Hindu-Buddha Majapahit, Louis Charles Damais, peneliti dan sejarawan, menyimpulkan bahwa makam ini adalah makam orang-orang Jawa pribumi yang sangat terhormat, bahkan mungkin keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa elit kerajaan Majapahit di Jawa telah memeluk Islam, pada saat Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha berada di puncak kejayaannya.
Wycliffe berpendapat bahwa batu-batu nisan Jawa Timur ini berlokasi dan bertanggal di wilayah non-pesisir Majapahit, meragukan pandangan lama bahwa Islam di Jawa berasal dari pantai dan mewakili oposisi politik dan agama untuk kerajaan Majapahit. Sebagai sebuah kerajaan dengan kontak politik dan perdagangan yang luas, Majapahit hampir pasti telah melakukan kontak dengan para pedagang Muslim, tetapi kemungkinan adanya abdi dalam keraton yang berpengalaman untuk tertarik pada agama kasta pedagang masih sebatas dugaan. Sebaliknya, guru sufi Islam yang dipengaruhi mistisisme dan mungkin mengklaim mempunyai kekuatan gaib, lebih mungkin untuk diduga sebagai agen konversi agama para elit istana Jawa yang sudah lama akrab dengan aspek mistisisme Hindu dan Buddha. Pada awal abad ke-16, Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah di mana suku Jawa hidup, masih dikuasai oleh Raja Hindu-Buddha yang tinggal di pedalaman Jawa Timur di Daha. Namun daerah pesisir seperti Surabaya, telah terislamisasi dan sering berperang dengan daerah pedalaman, kecuali Tuban, yang tetap setia kepada Raja Hindu-Buddha. Beberapa wilayah di pesisir tersebut adalah wilayah penguasa Jawa yang telah berkonversi ke Islam, atau wilayah Tionghoa Muslim, India, Arab dan Melayu, yang menetap dan mendirikan negara perdagangan mereka di pantai. Menurut Pires, para pemukim asing dan keturunan mereka tersebut begitu mengagumi budaya Hindu-Buddha Jawa sehingga mereka meniru gaya tersebut, dan dengan demikian mereka menjadi Jawa. Perang antara Muslim pantai dan Hindu-Buddha pedalaman ini juga terus berlanjut lama setelah jatuhnya Majapahit oleh Kesultanan Demak. Bahkan permusuhan ini juga terus berlanjut lama setelah kedua wilayah tersebut mengadopsi Islam. Kapan orang-orang di pantai utara Jawa memeluk Islam tidaklah jelas. Muslim Tionghoa, Mahuan, utusan Kaisar Yongle, mengunjungi pantai Jawa pada 1416 dan melaporkan dalam bukunya, Ying Yai Seng Lan, Survei Umum Pantai Samudra, bahwa hanya ada 3 jenis orang di Jawa, Muslim dari wilayah Barat Nusantara, Tionghoa yang beberapa adalah Muslim, dan Jawa yang bukan Muslim. Karena batu-batu nisan Jawa Timur adalah dari Muslim Jawa 50 tahun sebelumnya, laporan Mahuan menunjukkan bahwa Islam mungkin memang telah diadopsi oleh sebagian abdi dalam istana Jawa sebelum orang Jawa pesisir. Sebuah nisan Muslim bertanggal 822 Hijriah atau 1419 Masehi ditemukan di Gresik, pelabuhan di Jawa Timur, dan menandai makam Maulana Malik Ibrahim. Namun bagaimanapun, dia adalah orang asing non-Jawa, dan batu nisannya tidak memberikan bukti konversi pesisir Jawa. Namun Malik Ibrahim, menurut tradisi Jawa adalah salah satu dari 9 utusan Islam di Jawa, disebut Wali Songo, meskipun tidak ada bukti tertulis ditemukan tentang tradisi ini. Pada abad ke-15-an, Kerajaan Majapahit yang kuat di Jawa berada di penurunan.
Setelah dikalahkan dalam beberapa pertempuran, kerajaan Hindu terakhir di Jawa jatuh di bawah meningkatnya kekuatan Kesultanan Demak pada tahun 1520. Suma Oriental, atau Dunia Timur, yang ditulis Tome Pires, melaporkan juga bahwa suku Sunda di Jawa Barat bukanlah Muslim di zamannya dan memang memusuhi Islam. Sebuah penaklukan oleh Muslim di daerah ini terjadi pada abad ke-16. Dalam studinya tentang Kesultanan Banten, Martin van Bruynesen berfokus pada hubungan antara mistik dan keluarga kerajaan, mengkontraskan bahwa proses Islamisasi dengan yang berlaku di tempat lain di Pulau Jawa. Dalam kasus Banten, sumber-sumber pribumi mengasosiasikan tarekat tidak dengan perdagangan dan pedagang tetapi dengan raja, kekuatan magis dan legitimasi politik. Ia menyajikan bukti bahwa Sunan Gunung Jati diinisiasi ke dalam aliran Kubro, Satari, dan Naksabandiyah dari Sufisme. Tidak ada bukti dari penerapan Islam oleh orang Nusantara sebelum abad ke-16 di daerah luar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, dan Kesultanan Brunei dan Semenanjung Melayu. Meskipun kerangka waktu bagi masuknya Islam di wilayah Indonesia dapat ditentukan secara luas, sumber-sumber utama sejarah tidak bisa menjawab banyak pertanyaan yang spesifik, sehingga kontroversi terus mengelilingi topik ini. Sumber-sumber seperti tidak menjelaskan mengapa konversi signifikan orang pribumi Nusantara menjadi Islam tidak dimulai hingga beberapa abad, bahkan setelah para Muslim asing mengunjungi dan tinggal di Nusantara. Sumber-sumber ini juga tidak cukup menjelaskan asal-usul dan perkembangan aliran istimewa Islam di Nusantara, atau bagaimana Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara. Untuk mengisi kekosongan celah sejarah ini, banyak peneliti mencari referensi ke legenda-legenda Melayu dan Nusantara tentang konversi pribumi Nusantara ke Islam. Wycliffe berpendapat bahwa meskipun legenda-legenda ini bukanlah catatan historis yang dapat diandalkan tentang peristiwa yang sebenarnya, legenda-legenda ini berharga dalam memberi titik terang mengenai beberapa peristiwa, melalui wawasan mereka yang tersebar di masyarakat, ke dalam sifat pembelajaran dan kekuatan magis, latar belakang asing dan hubungan perdagangan para guru Islam awal dan proses konversi yang bergerak dari atas ke bawah. Legenda ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana generasi muda Nusantara melihat proses Islamisasi ini. Sumber-sumber ini termasuk Hikayat Raja-Raja Pasai, sebuah teks bahasa Melayu kuno yang menceritakan bagaimana Islam datang ke negeri Samudera, atau Kesultanan Samudera Pasai, di mana kerajaan Islam di Nusantara yang pertama didirikan. Sejarah Melayu,
Teks bahasa Melayu kuno, yang seperti juga hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan kisah konversi samudera, tetapi juga bercerita tentang konversi Raja Malaka, Parameswara. Babat Tanah Jawi, nama generik yang digunakan untuk sejumlah besar manuskrip, di mana konversi ke dalam bahasa Jawa yang pertama diatributkan pada Wali Songo, 9 orang suci. Sejarah Banten, sebuah teks Jawa yang berisi cerita konversi. Dari teks-teks yang disebutkan di sini, teks-teks Melayu menggambarkan proses konversi ke Islam sebagai ritual pelepasan yang signifikan, ditandai dengan tanda-tanda formal dan nyata dari ritual konversi, seperti sunat, pengakuan iman, dan mengadopsi nama Arab. Di sisi lain, ketika peristiwa-peristiwa magis masih memainkan peran penting dalam kesaksian Jawa tentang Islamisasi, peristiwa magis dalam konversi ke Islam menurut kesaksian teks-teks Melayu tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan proses konversi Jawa ke Islam lebih merupakan menyerap Islam ketimbang berpindah. Hal ini konsisten dengan elemen sinkretisme agama yang secara signifikan lebih besar dalam Islam kontemporer Jawa, dibandingkan terhadap Islam yang relatif lebih ortodoks di Sumatera dan Semenanjung Malaya.